Radio Republik Indonesia Jambi menyampaikan Warta Berita. Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi edisi pagi ini Rabu 15 Januari 2025 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Menghapus stigma negatif masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS. Antisipasi kejadian membahayakan manusia, kantor SAR Jambi siagakan 80 personel. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya Suci Rahayu. Menghapus stigma negatif masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS selengkapnya dilaporkan Yoga Wijanarko. Dalam upaya mengatasi pandemi HIV/AIDS, tantangan tidak hanya terletak pada aspek medis, tetapi juga pada stigma negatif yang masih melekat pada penderita. Stigma ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental penderita, tetapi juga menghambat langkah-langkah pencegahan dan perawatan. Stigma sosial terhadap penderita HIV/AIDS seringkali berakar dari ketidakpahaman dan mitos seputar penyakit ini. Penderita seringkali dihadapkan pada diskriminasi di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tempat kerja hingga lingkungan sosialnya. Demikian yang disampaikan Dewi Lestari, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Mengurusi karena cenderung kalau HIV/AIDS ini kan kadang-kadang keluarga tidak mau ya. Jadi karena menjadi momok ya, takut gitu kan. Karena belum tersosialisasi juga keluarganya bahwa ya tidak segampang itu juga HIV itu menular gitu kan. Jadi kita ajari kan bisa dicegah juga untuk penularan itu gitu. Nah, misalnya pasangannya HIV/AIDS kan bisa asalkan jujur ya. Nah, yang jadi masalah adalah saat penderita ini tidak jujur atau tidak mengakui kepada keluarga atau kepada orang lain. Nah, itu sih faktor resikonya. Karena kan penyakit ini kan masih menjadi beberapa stigma negatif yang masih menjadi aib, masih menjadi penyakit yang memalukan, penyakit yang harus disembunyikan gitu. Sehingga kita agak kesulitan juga di situ untuk tracing-nya gitu. Dewi menambahkan, pemahaman masyarakat tentang fakta-fakta seputar HIV/AIDS dan memerangi stigma yang merugikan ini diperlukan edukasi yang luas tentang cara penularan virus, pengelolaan penyakit, dan bahwa penderita HIV/AIDS dapat hidup produktif dan bahagia dengan perawatan yang tepat. Berikut wawancara Yoga Wijanarko bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dewi Lestari, terkait HIV/AIDS. Ya baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Bu Dewi Lestari selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Jambi. Mungkin Bu, apa sih sebenarnya HIV ini dan bagaimana mereka bisa menyebar? Oh baik, jadi HIV atau AIDS kan dari virus ya. Penularannya itu kan sebenarnya penularannya dari cairan tubuh ya. Jadi bisa dari sperma, kemudian dari misalnya ada luka, kemudian ada darah di situ gitu kan dari penderita. Jadi intinya dari cairan tubuh ya. Kalau untuk penularan HIV atau AIDS. Kalau untuk cairan tubuh sendiri berarti dari air liur pun bisa tertular juga gitu Bu ya? Iya, jika misalnya ada luka ya terus terkena gitu kan, bisa masuk kan gitu. Oke, mungkin dari situ maksudnya ya virusnya. Mungkin terkait perbedaan HIV sama AIDS sendiri itu tuh apa sih Bu? Ya kan sebenarnya itu human virus yang dia menyerang ke dalam tubuh ya. Jadi menyerang kekebalan tubuh dari manusia.
Nah, jadi tubuh itu sudah tidak punya lagi antibodi gitu. Nah, akhirnya kan dengan tidak adanya antibodi, ya dia akan mudah terkena penyakit yang datang gitu, terkena infeksi gitu. Karena tidak punya kekuatan di dalam tubuhnya, dia kan ada daya tahan ya dalam dunia kedokteran itu ada namanya prognosis ya. Jadi kalau sudah HIV kemudian dinyatakan AIDS itu bisa ya umur sampai 8 tahun ya dia masih bertahan dengan derajat kesehatan yang baik ya. Itu artinya memang dijaga betul gitu kan. Jadi bisa dibilang AIDS itu transformasi dari HIV yang sudah sekian lama gitu Bu ya? Iya, jadi sebenarnya kan itu penyakitnya kan dari virus kan asalnya, dari penularan ya, faktor resiko dari gonta-ganti pasangan, dari penularan dari penyakit seksual gitu. Tidak memakai pengaman gitu kan. Kalau untuk gejala sendiri, apakah ada terlihat gejalanya Bu? Kalau gejala kan itu kan klinis ya. Jadi kadang pasien datang itu keluhannya misalnya dengan yang paling khas itu kan ada jamur atau sariawan di mulut ya. Itu khas banget ya. Nah, kemudian biasanya diare yang tidak sembuh, terus berat badan menurun, ada penyakit pada gangguan muncul pada kulit gitu. Jadi kalau gejala klinis yang khas sih itu ya, ada jamur di dalam mulut. Iya, ada pemeriksaannya namanya screening ya. Jadi di rumah sakit ada bagian VCT-nya. Jadi itu yang untuk melakukan pemeriksaan HIV. Bagian VCT ya. Tapi sebenarnya yang kalau kami di dinas kesehatan ya, kalau sudah tertular kemudian secara klinis memang dinyatakan itu kena HIV/AIDS ya. Nah, kalau kan itu kan diobati seumur hidup, obatnya harus tepat waktu, tepat dosis ya. Tidak boleh waktunya tuh berantakan gitu, dia harus misalnya jam 8 ya, setiap jam 8 itu. Jadi ibaratnya ada alarmnya yang memang waktunya harus sama. Jadi, nah itu kan namanya obatnya ARV ya. Nah, antiretrovirus. Nah, jadi sebenarnya yang menarik dari HIV atau AIDS ini adalah kalau di dinas kesehatan ya, dari sisi kami yang di bagian data ya, itu kan fenomena dari gunung esnya. Jadi jumlah penderita HIV itu sepertinya di permukaan kan tidak banyak gitu, tapi sebenarnya dia seperti gunung es gitu, karena contohnya gini, misalnya seorang suami dia terinfeksi kemudian dinyatakan positif, nah kemudian dia tidak memberitahu istrinya nih misalnya ya, tidak memberitahu istrinya, terus istrinya tanpa pengaman kan, nah jadi istrinya kan juga ada resiko tertular. Nah kemudian suaminya dari mana nih tertularnya, misalnya karena dari hubungan berganti pasangan dengan perempuan yang memang sudah terkena AIDS atau HIV. Nah ternyata si perempuan ini tidak hanya berhubungan dengan satu orang saja, misalnya berhubungan dengan 3 laki-laki dalam semalam. Mas bisa bayangkan nggak, 3 laki-laki yang tertular dan akan menularkan ke pasangannya udah 6. Nah belum ke anaknya, seandainya sedang hamil itu kan beresiko, misalnya istrinya lagi hamil kemudian sedang menyusui ya. Nah itu jadi artinya dalam saat, bisa bayangkan dari 1 orang itu anggap saja ya, bukan ke anak ya, masih ke pasangan bisa 6 kalau melayani, misalnya berhubungan dengan 3 akan menularkan pada 3 orang. Bayangkan kalau misalnya sekalikan sekian puluh orang, sekian ribu orang, udah berapa kan? Anda masih mengikuti Warta Berita. Mengantisipasi kejadian yang membahayakan keselamatan manusia di musim hujan, Kantor SAR Jambi menyiagakan 80 personil untuk operasi pencarian dan pertolongan. Berikut laporan Tati Wijaya. Kantor SAR Jambi menyiagakan 80 personil untuk mengantisipasi kejadian yang membahayakan keselamatan manusia pada musim hujan ini.
Penata Kelola SAR Kantor SAR Jambi Dio Putra Caniago mengatakan, personil tersebut selain ditempatkan di kantor SAR Jambi juga tersebar di beberapa pos SAR maupun kantor unit siaga SAR yang ada di beberapa wilayah di Provinsi Jambi seperti Kerinci, Bungu, dan Nipah Panjang. Selain menyiagakan personil, berbagai peralatan penunjang operasi pencarian dan pertolongan juga telah disiagakan, baik peralatan untuk pertolongan di perairan, gunung, hutan, dan pertolongan di ketinggian. Menurut Dio, pada musim hujan ini resiko terjadinya kejadian yang bisa membahayakan keselamatan manusia cukup tinggi, terutama di sekitar daerah aliran sungai dan perairan. Oleh sebab itu, masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan maupun sekitar sungai diimbau untuk selalu waspada dan melengkapi diri dengan peralatan keselamatan karena musibah bisa saja datang sewaktu-waktu. Jadi sebagai bentuk antisipasi, bentuk respon time kita, itu kita menyiagakan 80 personil, Mbak, di mana kita membagikan beberapa slot, mulai dari wilayah barat, di pos Kerinci kita bagi ada 10 orang beserta peralatan-peralatan SAR-nya, Mbak, baik itu peralatan di perairan, peralatan di gunung hutan, ataupun peralatan di pertolongan ketinggian. Sedangkan 10 orang kita taruh di pos SAR Bungo. Di kantor SAR Jambi sendiri secara keseluruhan di Nipah untuk mengantisipasi perairan timur dan juga Tungkal. Dio menambahkan kejadian membahayakan keselamatan manusia yang seringkali terjadi pada musim hujan adalah orang hanyut dan tenggelam serta banjir. Sementara itu, selama tahun 2024 lalu, kantor SAR Jambi telah melakukan 30 kali operasi pencarian dan pertolongan dengan korban selamat sebanyak 540 orang, meninggal dunia 23 orang, dan korban hilang sebanyak 2 orang. Tati Wijaya melaporkan terus Mudara untuk Indonesia. Mengantisipasi potensi bencana yang terjadi seiring musim penghujan, BPBD Provinsi Jambi ajak kabupaten kota melakukan antisipasi dan mitigasi bencana. Berikut laporan Rizky Amalia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi mengajak agar BPBD Kabupaten Kota dapat mengantisipasi potensi bencana yang terjadi termasuk melakukan pemetaan dan pelaporan terkait daerah yang rawan bencana seiring musim hujan saat ini. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Deliansa. Menurut Bahyuni, hampir semua wilayah di Provinsi Jambi berpotensi banjir. Untuk itu, sesuai instruksi Gubernur, agar melakukan mitigasi bencana, upaya mengatasi resiko bencana. Meski berdasarkan perakiraan BMKG Sultan Taha Jambi bahwa awal Januari 2025 ini, curah hujan masih dalam kategori ringan hingga sedang. Hampir semua daerah itu rawan terjadinya banjir. Kerinci saja banjir. Gitu. Tapi karena pada hari ini status di masing-masing kabupaten belum ada yang naik, kami hanya menghimbau melalui instruksi Pak Gubernur kepada kepala daerah, kabupaten kota untuk dilakukan antisipasi dan memetakan mana daerah yang dianggap rawan untuk segera dilakukan. Disampaikan setelah Kabupaten Tebo menaikkan status siaga banjir dan berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, masih belum ada kabupaten kota yang menaikkan status kebencanaan hidrometeorologi basah. Ditanya perihal kesiapan personil, Bahyuni menjelaskan setidaknya ada 300 personil yang disiapkan, namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah seiring kebutuhan dan permintaan. Dan hal ini akan berkoordinasi dengan pihak TNI Polri. Rizky Amalia melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Desa Purwobakti sambut hangat program makan bergizi gratis, harapkan perubahan positif. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya. Leni Mariani, Kepala Desa Purwobakti, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo, menyambut antusias program makanan bergizi gratis yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayahnya. Leni menjelaskan bahwa meskipun masyarakat Desa Purwobakti sudah memahami pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi, namun dalam prakteknya masih banyak yang belum menerapkan pola makan sehat secara konsisten. Melalui program ini, dirinya berharap masyarakat, terutama kelompok sasaran, seperti anak-anak dan ibu hamil dapat terbiasa mengkonsumsi makanan bergizi sehingga kualitas hidup mereka meningkat. Yang mana di sini kan makanan bergizi kita sudah mengetahui bahwa itu secara garis besar kita hanya bisa menyebutkan ayo kita makan yang bergizi, makan yang sehat, ya kan? Akan tetapi kadang dalam pelaksanaan itu sehari-hari kadang jauh dari yang dibilang sehat. Dengan adanya program dari pemerintah ini diharapkan bahwasanya dari usia
dini dari PAUD, TK, SD itu bisa terbiasa dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dengan adanya program makanan bergizi gratis, Leni berharap masyarakat sasaran dapat terbiasa mengkonsumsi makanan sehat, sehingga pola makan mereka menjadi lebih baik dan mendukung kesehatan yang optimal. Dirinya optimis bahwa perubahan kebiasaan ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan warga desa serta menciptakan generasi yang unggul. Pemerintah Kota Sungai Penuh menambah cadangan pangan pemerintah atau CPP sebanyak 1 ton beras pada tahun 2025. Laporan disampaikan Asep Sanjaya. Pemerintah Kota Sungai Penuh menyiapkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sebanyak 13,7 ton beras hingga tahun 2025. Cadangan pangan ini berasal dari cadangan pangan tahun sebelumnya sebanyak 12,7 ton serta ditambah cadangan pangan pada tahun 2025 sebanyak 1 ton sehingga berjumlah 13,7 ton beras. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh Suharman mengatakan penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah ini sebagai upaya untuk mengantisipasi jika terjadi kerawanan pangan, terjadinya bencana alam maupun menekan angka stunting di Kota Sungai Penuh. Untuk itu pemerintah daerah terus berupaya di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tahun 2024 dan 2025 itu kami menganggarkan itu CPP kita itu 1 ton per tahun. Ya, per tahun. Jadi kalau yang untuk yang 40 ton itu sudah tercapai, sudah terpenuhi, dan untuk cadangan 2025 diakumulasi sisa CPP kita yang selama ini, yang MOU kita dengan Bulog itu berada di posisi sisa hasil CPP kita itu 13,7 ton sampai saat ini. Ia menambahkan cadangan pangan milik pemerintah daerah akan disalurkan jika terjadi bencana alam baik itu bencana banjir maupun kebakaran, terutama pasca 14 hari terjadinya bencana, sehingga masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga bisa terbantu dengan adanya cadangan pangan milik pemerintah daerah ini. Demikian Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mengikuti Warta Berita. Pemerintah Kabupaten Kerinci akan rapat bersama kepala desa untuk rembuk masalah sampah. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila. Setelah memantau langsung beberapa lokasi penumpukan sampah yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Kerinci, dengan sigap PJ Bupati Kerinci Asraf mengambil sikap untuk menangani permasalahan tersebut. PJ Bupati Kerinci Asraf menyampaikan bahwa untuk menangani sampah yang banyak terdapat di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Kerinci, dirinya telah melakukan rapat bersama UPTD terkait untuk menangani masalah sampah tersebut. PJ Bupati Kerinci juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kerinci juga akan mengadakan rapat dan rembuk bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci beserta camat serta para kepala desa yang ada di Kabupaten Kerinci. Dari hasil rembuk tersebut diharapkan mendapat solusi dalam menangani permasalahan sampah yang terdapat hampir ada di seluruh wilayah. Kita tempat yang merupakan branding wisata Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci itu juga agak tercemar. Ya, kalau misalnya sempat para wisatawan atau orang berkunjung ke Kerinci melihat sampah seperti ini, wah ini betul-betul kurang nyaman. Ya, ini menjadi beban pemerintah Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan pembersihan ini, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Sebagai branding wisata Provinsi Jambi, melihat sampah yang bertumpuk tentu mengganggu kenyamanan jika ada wisatawan yang datang ke Kabupaten Kerinci. Hal ini berdampak bisa memberikan kesan tidak baik bagi para wisatawan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Penetapan hasil pilkada di Kota Sungai Penuh diperkirakan akan dilakukan awal Maret. Laporan Muhammad Desman. Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 diperkirakan akan mundur hingga Maret 2025. Penundaan ini dilakukan untuk menunggu selesainya proses sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi ataupun MK yang diperkirakan akan berlangsung hingga awal Maret 2025. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dijadwalkan pada tanggal 7 Februari 2025.
Sementara pelantikan Bupati dan Wali Kota terpilih akan dilakukan pada 10 Februari 2025. Menurut Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Jumiral Lestari, pelantikan kepala daerah menunggu Mahkamah Konstitusi yang diperkirakan akan menyelesaikan seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum dari hasil Pilkada 2024 pada tanggal 13 Maret 2025. Ketika ditanya kapan penetapan kepala daerah terpilih di Kota Sungai Penuh, Jumiral mengatakan masih menunggu sidang MK, namun diperkirakan paling cepat akhir Februari, bahkan bisa saja di awal Maret. Itu kan direncanakan di Februari. Oh, di Februari. Ya, tapi karena ini proses sengketa ini mungkin lewat dari Februari bisa saja di bulan Maret nanti. Dengan demikian, Jumiral mengatakan kepala daerah terpilih yang bersengketa di MK harus tetap menunggu selesainya sidang untuk sengketa pilkada. Hal itu berlaku tidak hanya untuk kepala daerah yang bersengketa, namun juga untuk kepala daerah yang tidak ada gugatan di MK, sehingga pelantikan dilaksanakan secara serentak. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dana hibah yang digelontorkan pemerintah Provinsi Jambi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada Provinsi Jambi tidak berhasil terserap 100% oleh pihak penyelenggara pemilu. Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Provinsi Jambi, Agus Pirngadi mengatakan berdasarkan informasi sementara silpa atau sisa lebih anggaran pembiayaan untuk mengantisipasi pemungutan suara ulang atau PSU. Dana hibah pilkada yang kita berikan kepada KPU dan Bawaslu berdasarkan informasi sementara yang sudah kami terima itu ada kelebihan anggaran karena memang kan ada beberapa kegiatan yang tadinya sudah diantisipasi kalau terjadi PSU, tapi kan nyatanya tidak. Saat ini belum dilakukan pengembalian dari KPU maupun Bawaslu karena proses pengembaliannya kan setelah semua kegiatan selesai pertanggungjawaban baik fisik maupun laporannya. Itu kan diaudit nih. Hasil dari audit berapa sisanya nanti baru itu menjadi dasar untuk dikembalikan ke kas daerah. Agus Pirngadi mengatakan bahwa KPU dan Bawaslu akan mengembalikan kelebihan anggaran dana hibah ke kas daerah setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Agus Pirngadi menuturkan bahwa terdapat silpa sebanyak 27 miliar rupiah diantaranya 20 miliar di KPU dan 7 miliar rupiah di Bawaslu Provinsi Jambi. Berita olahraga. 4 tim memastikan diri untuk lanjut berlaga di babak semifinal Gubernur Cup 2025 setelah kemarin kontestan terakhir yaitu Kabupaten Bungo berhasil menahan imbang Tanjung Jabung Barat dengan skor 1-1 sehingga membuat Bungo berhak maju ke babak selanjutnya. Adapun 4 tim yang maju ke babak semifinal Gubernur Cup yaitu Muaro Jambi, Merangin, Tebo, dan Bungo. Muaro Jambi dan Merangin sendiri tampil setelah berada di posisi pertama dan kedua di grup A, serta Tebo dan Bungo sama-sama memuncaki grup B dan C. Pelatih PS Merangin Karno Dwianto kepada RRI mengatakan timnya saat ini dalam top performan sehingga meskipun beban berat yang ditanggung tim Merangin sebagai juara bertahan, namun ia yakin anak asuhnya dapat mempersembahkan Piala Gubernur Cup menjadi ketiga kalinya secara berturut-turut. Gelaran semifinal Gubernur Cup 2025 akan dilakukan pada Kamis mendatang dan untuk 2 hari ini 4 tim yang maju dapat mempersiapkan tim dengan matang dengan waktu istirahat yang cukup selama 2 hari ke depan. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Menghapus stigma negatif masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS. Antisipasi kejadian membahayakan manusia, Kantor SAR Jambi siagakan 80 personel. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Warta Berita Daerah selanjutnya dapat Anda ikuti tepat pukul 7 berupa Warta Berita Sentral. Dan Anda juga dapat berbagai informasi aktual lain di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu. Terima kasih dan selamat pagi.
Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.